Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman kembali terkait dengan proses saya, perjalanan saya merintis sebuah usaha yang kali ini usaha saya yang saya jalanin adalah usaha UMKM rombongan, yaitu tahu petis dan tahu gejrot BWI. Dan di mana suatu saat nanti sekarang masih di omset 500 sampai 600.000 setiap harinya dan punya keinginan, usaha saya ini bisa berkembang lagi, syukur-syukur bisa sampai bisa nerima investor dan bahkan bisa di model franchising. Itu harapannya meskipun tidak mudah dan itu mimpi saya. Dan terkait dengan prosesnya, perjalanannya, saya akan ceritakan kali ini. Dan usaha itu memang harus punya modal dan modal itu yang paling menonjol adalah memang modal keuangan dan modal materi dalam artian gitu. Kalau nggak punya uang, terus mau bisnis itu sepertinya agak susah. Dan meskipun banyak cara, tidak punya uang mempunyai usaha itu banyak cara. Namun kalau pengalaman saya itu agak sulit. Jadi memang harus punya reng-rengan demikian. Dan salah satu modal usaha kalau masih mau merintis itu, kalau saran saya jangan pernah pinjam ke bank, apalagi rentenir ataupun, pengkreditan lainnya. Karena apa? Karena membangun sebuah usaha itu sangat-sangat tidak mudah. Perjalanannya itu kan kita tidak tahu. Kalau misalkan kita pinjam ke bank yang tenornya 2 tahun sampai 3 tahun, apakah kita menjamin selama 2 tahun ataupun 3 tahun itu balik modal demikian. Artinya kalau menurut sepengalaman saya, selama teman-teman masih bisa mengusahakan modal tersebut itu tidak pinjam ke bank, bahkan rentenir, demikian itu jauh lebih bagus dari tabung. Kalau teman-teman mempunyai tabungan itu sangat bagus dan kalau bisa itu ya pinjem dari orang terdekat lah, orang tua lah misalkan ataupun saudara lah yang mau mensupport teman-teman. Dan kenapa saya bilang jangan pernah pinjam ke bank kalau baru merintis usaha, karena itu pengalaman saya. Saya dulu mikirnya itu kalkulasi sederhananya saya mau membuka usaha ini dan saya pinjam ke bank segini dengan kalkulasi saya 1 tahun, 2 tahun itu pasti balik. Ternyata perjalanannya itu di luar itu dan akhirnya yang mau saya sharing-kan ke teman-teman ya karena faktor itu. Oke lah. Dan ataupun contoh-contoh pelaku usaha yang berhasil itu ya memang tidak seperti saya semua demikian, ataupun ada yang modalnya itu memang pinjam dari bank namun, kenyataannya itu sesuai dengan prediksinya. Artinya 1 tahun, 2 tahun ataupun tenor pinjaman di bank itu selesai di mana apa namanya, ngangsurnya itu juga aman, artinya usahanya itu jalan dan baik demikian. Namun, membangun usaha itu yang dikalkulasi juga bukan hitung-hitungan untungnya saja, tapi kerugian itu juga dikalkulasi. Plan-nya teman-teman itu misalkan memang berani untuk pinjam ke bank, terburuknya kalau usaha tersebut itu bangkrut itu apa yang mau dibayarkan ke bank? Demikian. Jadi kalau memang teman-teman sudah ada cadangan, oh ya, kalau terburuknya itu usaha ini tidak jalan, saya ada apa, backing-an ini ataupun saya ada, ini yang harus saya jual untuk menutupi ke bank ya. Kalau ada kalkulasi seperti itu ya boleh-boleh saja. Namun yang langkah yang paling aman untuk merintis sebuah usaha itu ya, kalau pengalaman saya jangan dulu, bukan bukan jangan ke bank ya, jangan dulu pinjam ke bank pertama ya. Jadi progresnya dilihat dulu, kalau sambil jalan, kalau memang usaha tersebut, usaha teman-teman itu membutuhkan dana tambahan, bolehlah pinjam ke bank. Namun untuk baru merintis itu jangan dulu.
Kenapa? Kalau kalkulasinya itu cuma untungnya saja, maka takutnya teman-teman itu nantinya setelah tidak sesuai dengan harapan itu bakalan stres dan lain-lain, dan itu juga, kurang baik terkait dengan pembukaan usaha tersebut. Maka yang saya sharingkan itu ya, kenapa saya wanti-wanti kalau bisa jangan dulu ke bank, bukan tidak boleh. Dalam tanda kutip, saya bukan mau bahas soal boleh dan tidaknya pinjam ke bank, namun terkait dengan kalkulasi untung ruginya itu harus benar-benar dihitung demikian. Karena kalau cuma mengkalkulasi keuntungan saja, saya mau buka usaha ini, saya mau pinjam ke bank segini, kemudian tenornya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti perjalanannya yang mau membayar ke banknya itu dengan hasil ini, iya kalau lancar, kalau tidak lancar bagaimana? Nah, itu yang dikhawatirkan ataupun kemungkinan-kemungkinan itu yang harus dipertimbangkan sebagai pelajaran di saya demikian. Karena saya dulu juga mikirnya gitu, sesimpel itu, saya pinjam ke bank, kemudian saya merintis usaha dan saya mengira setiap bulannya itu yang bisa mengangsur dari usaha ini, ternyata 1 tahun usahanya tidak bagus lah, tidak bahkan tiap bulannya itu tidak bisa mengangsur, apa boleh buat. Akhirnya nunggak ke bank dan itu riwayat perbankannya menjadi kurang baik. Akhirnya langkah yang paling tepat adalah, eee, semampunya teman-teman dulu. Kalau memang ada support dari orang tua, kalau memang ada support dari keluarga besar dan teman-teman bahkan yang bunganya itu tidak seperti di bank, itu alangkah lebih baik. Kenapa? Karena, terkait dengan proses usaha itu bukan gampang teman-teman. Tidak bisa 1 bulan, 2 bulan itu ya memang faktanya ada. Yang baru merintis hanya 3 bulan kemudian seterusnya lancar itu ada, namun dari 100 itu paling 1, 2 dan teman-teman mau milih yang berapa? Mau milih yang 1, 2 atau milih yang 90%-nya? Kenapa saya sharing-kan terkait dengan, jangan jangan dulu ke bank untuk baru merintis usaha itu ya karena faktor ini, faktornya pada saat terpuruk. Kalau kalau untung itu ya nggak usah dipikir karena untung, tapi kalau usahanya itu tidak jalan bagaimana? Dan teman-teman yang bingung nantinya. Yang paling bagus adalah kalau teman-teman mempunyai tabungan, dimulai dari tabungan tersebut, semampunya teman-teman kalau memang berani teman-teman di-support sama orang tuanya ataupun teman-teman terdekatnya, itu juga dengan penuh kalkulasi gitu. Kalkulasi benar-benar, supaya apa? Supaya, hubungannya sama yang ngasih tanggung jawabnya sama yang ngasih pinjaman itu juga enak, demikian. Dan saya sharing-kan ya, saya dulu waktu buka toko sembako sebelum tahu petis tersebut ya, saya buka toko sembako di mana full modalnya itu dari pinjaman dan saya prediksinya itu setiap bulannya, toko sembako itu bisa menyicil, kebutuhan angsuran bank tersebut. Ternyata perjalanannya tidak semudah itu, makanya saya sharing-kan ke teman-teman. Dan memang yang paling penting juga, modal itu kan juga sangat penting. Yang saya bicarakan itu berarti kan modal penting, namun bukan satu-satunya alasan kalau tidak punya modal secara uang itu tidak bisa mengusaha, kemudian pupuslah cita-cita untuk mau membangun usaha, tidak juga. Karena yang paling terakhir itu ya selain rezekinya teman-teman, terkait dengan usaha itu ya perjalanannya itu adalah mental yang berbicara. Mau modal seberapa dan mau nekat seperti apa, perjalanannya itu yang menjawab adalah
mental teman-teman, mental konsisten dan mental kesabaran, dan itu yang paling penting. Maka merintis sebuah usaha itu sangat penting, modalnya juga sangat penting, namun yang tak kalah penting yang perlu teman-teman siapkan adalah mental sabar dan mental konsisten. Itu tidak bisa dijawab sekarang, itu tidak bisa dijawab sekarang teman. Oh, saya orangnya sabar, saya orangnya konsisten. Tidak seperti itu membangun usaha. Harus harus pembuktian gitu. Artinya kalau pada saat teman-teman menjalani baru tahu apa yang sebenarnya yang dimaksud mental kesabaran dan mental konsisten tersebut. Jadi ya mental konsisten dan mental kesabaran itu tidak benar-benar tidak bisa dijawab sekarang. Jadi yang saya sharingkan itu walaupun jawabannya simpel, "Oh, saya orangnya sabar, saya orangnya konsisten." Per Perjalanan merintis usaha itu tidak demikian, teman. Sangat-sangat susah. Menurut saya itu tidak mudah. Akhirnya kalau teman-teman sudah benar-benar pertamanya itu sudah mentalnya sudah, "Oh, saya sudah bismillah, sudah niat mau usaha." Artinya kan sudah nekat toh, ya wis bismillah. Dan jangan lupa ya mental kesabaran sama konsisten itu perlu dipelajari. Nggak bisa teman-teman bilang, "Oh, saya sudah pintar dan saya sudah orangnya sabar, saya konsisten, dan karena saya punya keinginan saya akan konsisten dan saya akan sabar." Tidak bisa dijawab sekarang teman-teman. Proses ataupun perjalananlah yang akan menjawab prosesnya teman-teman. Artinya bukan dijawab ke saya. Jadi itu yang bisa saya sharingkan terkait dengan apakah modal usaha, punya modal itu untuk merintis usaha itu, modal uang dalam artian ini penting ya penting. Namun jangan dulu untuk meminjam ke perbankan atau pengkreditan lainnya kalau baru merintis, karena faktor kita tidak tahu apakah perjalanannya ini akan baik-baik saja atau ada kendala, dan ketika ada kendala teman-teman bisa menyikapi atau tidak, kan tidak tahu. Akhirnya yang paling aman itu ya jangan dulu pinjam ke bank. Kalau ada support dari tabungan alhamdulillah, kalau ada yang bisa dijual mungkin, karena itu resikonya tidak melibatkan banyak orang, intinya gitu teman-teman. Dan saya membangun usaha sekarang sudah berjalan 2 tahun. Usaha rombongan yang saya jalani tahu petis, dan masih 1 cabang sekarang rencananya mau buka lagi. Mudah-mudahan ini kan punya keinginan, rombong sudah ada dan tinggal mental lagi. Jadi tadi kan saya ngomong mental, jadi ke saya pun itu ya mental, mudah-mudahan mental diberikan kelancaran juga, demikian akhirnya sampai mudah-mudahan bisa buka cabang yang kedua lah, karena ya eh, kebetulan di rumah juga ada rombong nganggur, juga bekas tahu dulu pernah buka tapi ya kayaknya kurang bagus gitu, jadi saya tutup karena diganggu orang. Akhirnya saya rencananya mau saya buka lagi, carikan tempat dan buka lagi supaya income-nya itu menurut pikiran ataupun harapannya itu biar lebih berkembang lagi. Kan saya punya keinginan usaha ini bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi, dan syukur-syukur bisa nanti buka franchise dan lain-lain. Dan itu harapan, dan memang perjalanannya itu tidak mudah. Eee, me Memanajemen satu cabang aja itu tidak mudah teman-teman. Eee, karena yang sebelumnya kadang omsetnya itu kan sekarang sudah stabil di 500, kadang nggak sampai 5, kadang 400 berapa, kadang 600. Jadi kalau tak ambil rata-ratanya itu 500, namun pada saat manajemen waktu usaha itu, walaupun sekarang ada yang bantu, ada karyawan, demikian ya bukan sesimpel itu membuka membuka usaha teman-teman.
Karena faktor-faktor yang lain itu juga mempengaruhi, karena ya kalau saya punya keluarga, gimana saya apa namanya, berbagi waktu dengan keluarga dan gimana caranya saya berbagi waktu dengan usaha tersebut. Dan pada saat selebihnya ya mental lagi yang berbicara. Mental mental yang saya maksud adalah mental ya, ya ini, lika-likunya orang usaha itu ya banyak teman-teman, banyak faktor. Walaupun saya bilang omsetnya sudah stabil 500 ya, bukan bukan dalam artian ya enak terus ya enggak ya. Ada faktor ataupun ada manajemen yang harus saya pelajarin lagi dalam artian ya. Karena orang jualan itu tidak selamanya ataupun tidak konsisten seperti itu, ada naik turunnya, bahkan naik dan juga turun omsetnya gitu ya, itu juga mempunyai apa, pengaruhnya pada mental lagi, balik lagi mental yang berbicara. Kenapa saya selalu menekankan selebihnya mental yang berbicara, karena perjalanannya itu, setelah kamu punya modal, setelah usahanya kamu jalan, dan setelah ada liku-liku, itu yang terakhir adalah mental yang berbicara, teman-teman. Mental yang seperti apa? Adalah ya, apakah teman-teman atau apakah saya mau terus berusaha walaupun omsetnya mungkin masih jauh dari harapan, walaupun stabil gitu. Apakah kadang ada teman-teman, godaan-godaan dalam artian, "Oh kok omsetnya masih segini-gini aja ya, kok belum ngangkat, kebutuhan keluarga juga sangat banyak, di mana masih dipotong beban biaya sewa, biaya yang bantu, biaya karyawan dan lain-lain." Itu kan mikirnya ya, apa saya harus cari tambahan gitu-gitu. Dalam artian saya harus cari kerjaan lain. Sempat teman-teman, sempat mikir seperti itu dan selebihnya ya mental lagi yang berbicara. Jadi intinya itu ya, apapun problemnya orang usaha itu ya yang berbicara itu ya mental itu, mental mental konsisten dan kesabaran. Apakah kita akan mau survive dan mau melaju atau kita mau menyerah, itu pilihannya ada di teman-teman. Dan untuk usaha yang saya jalanin sekarang ya pilihannya ada di saya. Apakah saya akan terus konsisten, kesabaran, dan konsisten mentalnya itu, apakah saya akan menyerah? Ya ini balik lagi mental yang berbicara, perjalanan yang akan berbicara. Dan tak banyak usaha itu yang mungkin di bawah 1 tahun itu sudah tutup, ataupun bahkan usaha 2 tahun sudah tutup, bahkan 3 tahun, 4 tahun tutup, kemudian ya karena apa? Karena ya pertama ya memang ya sepi mungkin, apa, usahanya tidak berkembang ataupun usahanya pernah berkembang kemudian waktu mau tutup itu usahanya ternyata sudah tidak maju lagi, tidak, omsetnya menurun drastis, akhirnya itu kena mental teman-teman ya. Mau gimana? Gimana cara muternya? Beban-beban yang dibayar banyak, kemudian usahanya ternyata menurun, ya akhirnya ya keputusnya ya tutup. Mau gimana lagi ya kalau sudah, kita sudah mengupayakan ya, karena mungkin saingan juga banyak dan apa namanya, eee, pertumbuhan usaha tersebut itu sangat lambat, bahkan menurun drastis, ya mau gak mau pilihannya ya ditutup. Apalagi pada saat pasca pandemi itu, aduh itu banyak tutup, apa, usaha yang tutup itu banyak teman-teman. Karena ya, eee, dampaknya itu sangat sangat besar gitu pada perekonomian khususnya UMKM. Kenapa ya? Karena ada social distancing dan lain sebagainya. Dan setelah pandemi ini ya, walaupun banyak usaha yang tutup, banyak juga usaha yang baru, entah itu yang bervariasi dalam artian usaha yang sudah tutup kemudian bervariasi ke usaha yang lain, dan bahkan ada pelaku usaha-usaha baru dan itu tantangannya juga sangat banyak. Jadi yang bermunculan sekarang itu pasca pandemi adalah usaha-usaha baru yang baru merintis, baik itu yang kena
PHK kerjaan kemudian memulai usaha, baik itu usahanya yang tutup pada saat pandemi kemudian memulai usaha baru, dan baik yang memang baru mau memulai usaha itu. Jadi usaha-usaha setelah pandemi itu sangat banyak yang bermunculan. Dan eee, variasi dalam membangun sebuah usaha itu juga sangat penting. Artinya selalu inovasi. Kalau ada apa namanya, eee, ada sistem di perjalanannya, kalau ada ilmu baru lah untuk perkembangan usahanya itu dipelajari dan dicoba aja teman-teman. Di usaha itu tidak ada teori yang pasti, dalam artian ya, kamu harus gini ya, yang pasti itu teori usaha itu ya memang harus konsisten dan disiplin itu aja, sabar. Kalau selebihnya itu improve, inovasi. Teman-teman punya pemikiran ataupun teman-teman punya ide yang sekiranya itu bisa mengangkat ke usahanya teman, itu silakan aja. Jadi tidak ada satu tambah satu sama dengan nol, nggak ada. Jadi setiap hari itu dibutuhkan improvisasi, inovasi, dan selalu mencari peluang apa ya, dan inovasi apa ya untuk supaya usahanya teman-teman itu bisa berkembang. Karena sekarang sudah dunianya digital dan ya mau gak mau kita harus menyentuh ke sana. Walaupun usahanya teman-teman itu bukan yang berhubungan sama tanda kutip IT ataupun online itu ya, tapi usahanya teman-teman itu kan juga bisa di-online kan. Jadi, dengan selalu tidak puas dan apa namanya, selalu membuka diri untuk membangun usaha itu, berinovasi dan selalu mencari ide apa ya, gimana caranya, insya Allah perjalanannya akan selalu seru dan tidak membosankan. Karena lagi-lagi yang terakhir itu ya, proses apapun perjalanan usahanya teman-teman, yang menentukan ataupun yang terakhir berbicara banyak adalah mental konsisten dan kesabaran. Dan kemudian apakah mental tersebut mengarahkan pada kesuksesan atau tidak, itu balik lagi ke teman-teman. Kalau tidak mengantarkan kesuksesan itu ya dikaji ulang apa yang keliru dalam prosesnya teman-teman. Apa yang mungkin ada kesalahan apa. Jadi itu juga harus dikoreksi sama teman-teman. Dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ataupun ada masukan lah ke usaha yang saya jalani. Silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada ide untuk yang mau dibahas di video berikutnya juga tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.